Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfa Tania Hasna. Perkenalkan, nama saya Alfa Tania Hasna Alfa Putri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu aktual yang terjadi di Kantor Pertanahan saya Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya seksi saya yaitu survei pemetaan. Nah, di dalam identifikasi isu ini juga ada penyelesaian isu. Sebelumnya ada penyebab dari isu tersebut, ada rekomendasi penyelesaian, serta tujuan dan keterkaitan dari penyelesaian isu tersebut dalam manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government. Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan hak sangat terkait dengan aspek teknis, yuridis, dan administratif data bidang tanah. Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas objek hak atas tanah, maka pengukuran bidang tanah yang dimohon harus memenuhi kaidah teknis kadastral dan kaidah yuridis, di mana cara dan prosedur perolehan data ukuran bidang tanah ini tuh memenuhi asas kontradiktor delimitasi dan asas publisitas. Nah, untuk dapat mewujudkan itu semua, diharapkan prosedur pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk keperluan kadastral ini dapat dibakukan, sehingga dari tahap persiapan sampai pelaksanaan pengukuran beserta pemetaan, data hasil ukur dapat dipertanggungjawabkan. Seorang petugas ukur itu sebagai ujung tombak pelaksana pengukuran dan pemetaan kadastral di kantor pertanahan, dapat mematuhi dan melaksanakan beberapa ketentuan yang ditetapkan berdasarkan SOP, standar operasi prosedur, sebagai acuan dasar dalam pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, dapat dilihat nih dari tugas dan fungsi seorang petugas ukur di Halmahera Tengah ini yang bermasalah itu, yang pertama, pengarsipan gambar ukur rutin, terutama rutin, banyak yang hilang dan tidak tertata rapi setiap tahunnya. Terus habis itu penetapan batas bidang tanah yang sulit menghadirkan pihak yang berbatasan pada saat pengukuran dilaksanakan, asas kontradiktor delimitasi. Terus yang selanjutnya, ketersediaan alat yang terbatas di kantor pertanahan saat pengukuran permohonan rutin. Terus belum ada tanda tangan kepala seksi, survei dan pemetaan pada surat tugas pada saat sudah turun di lapangan. Terus selanjutnya, kesadaran masyarakat yang masih kurang nih dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat pengukuran nih, terutama penggunaan masker. Nah, identifikasi isu tadi tuh ada 5 isu yang saya angkat nih. Tapi saya akan menetapkan salah satu isu ini dengan teknik APKL. Apa sih teknik APKL itu? Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu APKL. A-nya itu aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang kedua, P, problematika, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab pemecahannya. Terus yang ketiga yaitu K, kekalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Terus yang terakhir yaitu L, layak. Layak yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, dan realistis, serta dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, dan wewenang serta tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Nah, lalu saya membuat tabel seperti ini untuk APKL. Nah, ada identifikasi isu, pemilihan isu dengan nilai APKL, terus ada keterangan. Yang pertama, pengarsipan gambar rutin yang banyak yang hilang dan tidak tertata rapi di setiap tahunnya. Ini hampir semua memenuhi kriteria dari APKL. Jadi keterangannya memenuhi syarat. Yang kedua, penetapan batas bidang tanah yang sulit menghadirkan pihak yang berbatasan pada saat pengukuran dilaksanakan atau asas kontradiktor delimitasi. Nah, ini hanya termasuk dari A, B, dan K. Ini keterangannya tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya itu ketersediaan alat yang terbatas di kantor saat pengukuran permohonan rutin. Nah, ini termasuk dari problematika dan kekalayakan saja yang
yang A dan L itu tidak termasuk. Yang selanjutnya, belum ada tanda tangan kepala seksi survei dan pemetaan pada surat tugas pengukuran saat dibawa ke lapangan. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya, kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan ini juga tidak memenuhi syarat. Nah, dari teknik APKL itu terpilihlah nih isu pengarsipan gambar ukur rutin yang banyak yang hilang serta tidak tertata rapi di setiap tahunnya. Setelah merumuskan dan menetapkan isu menggunakan metode analisa APKL, selanjutnya output dari pemecahan masalah mengenai isu tersebut akan digambarkan melalui fishbone diagram atau dikenal dengan diagram tulang ikan. Pendekatan dengan metode ini juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait yang lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Di dalam fishbone, diagram akan digambarkan melalui identifikasi dari berbagai kategori seperti metode, mesin, material, dan man. Nah, pada diagram fishbone ini ada kepala ikan, yaitu core isunya nih. Itu pengarsipan gambar ukur rutin, banyak yang hilang dan tidak tertata rapi di setiap tahunnya. Lalu di tulang ikan yang pertama ada material, dan ada man, ada mesin, dan metode. Yang di material ini isinya yaitu masih banyak gambar ukur yang hilang, masih banyak gambar ukur yang tidak tersusun rapi, keterbatasan lemari untuk penyimpanan gambar ukur rutin. Terus waktu di man ini ada kurangnya SDM yang bertugas untuk menata arsip dokumen pertanahan, terutama gambar ukur. Rendahnya pemahaman SDM mengenai pentingnya pengarsipan gambar ukur. Lalu di mesin ini ada keterbatasan mesin scanner untuk arsip digital, keterbatasan jumlah laptop dan komputer. Lalu dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan itu ada beberapa. Ada gambar ukur itu adalah dokumen sangat penting nih dalam informasi pendaftaran pada kantor pertanahan. Jika arsip gambar ukur banyak yang hilang, akan membuat data informasi pada kantor pertanahan ini tuh menjadi kurang bahkan tidak lengkap. Terus menyulitkan petugas ukur jika ada permohonan pengembalian batas. Terus gambar ukur yang hilang atau tersusun secara acak akan menyulitkan pihak yang membutuhkan informasi di dalamnya. Terus tidak adanya gambar ukur ini memperlambat proses pengembalian batas serta tidak dapat meminimalisir konflik batas di lapangan karena prioritas kekuatan informasi pengembalian batas itu terletak di dalam gambar ukur. Lalu selanjutnya itu pemohon atau masyarakat kurang puas dalam mendapatkan informasi mengenai bidang tanahnya secara lengkap, khususnya di kantor pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah ini. Itu sering terjadi pemohon mau pengembalian batas dan dia kayak pengen lihat dulu gambar ukurnya. Banyak nih pemohon yang udah tahu gambar ukurnya itu kayak gimana. Nah, terus kalau dibilang hilang tuh pasti kayak kok bisa hilang kayak gitu. Terus dampak yang selanjutnya itu permohonan pengembalian batas ini biasanya sering dialihkan menjadi pengukuran ulang yang resiko konflik penyelesaiannya itu cukup lama dan tunggakan sering terjadi pada pengukuran. Rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut itu menurut saya yaitu yang pertama, mengumpulkan dan merapikan gambar ukur yang ada itu per kecamatan, lalu menyortirnya per desa. Terus saya juga membuat database tentang informasi di gambar ukur itu dalam Microsoft Access yang berisi beberapa form seperti nomor dan tahun gambar ukur dan lain-lain. Terus menambahkan lokasi penyimpanan agar mempermudah pencarian GU saat diperlukan. Tujuan dan keterkaitan penyelesaian isu terhadap aneka, manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government itu yang pertama, melayani masyarakat yang membutuhkan informasi terkait bidang tanahnya dengan informasi yang lengkap terutama saat permohonan pengembalian batas. Terus memberikan kepuasan masyarakat terkait keamanan arsip gambar ukur bidang tanahnya. Terus memudahkan petugas ukur atau pihak yang membutuhkan informasi gambar ukur, membuat proses pengembalian batas menjadi lebih mudah, membuat arsip pertanahan menjadi lebih tertata rapi pada database yang akan dibuat.
Terus mengurangi resiko terjadinya tunggakan karena konflik yang terjadi di lapangan saat pemulaian batas. Terus menyediakan informasi secara praktis dan cepat saat ada yang membutuhkan informasi karena semua datanya ada dalam database. Terus menjaga arsip penting seorang petugas syukur, terus wujud tanggung jawab seorang petugas syukur. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.